Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan sulit. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, limpahan berkat, sehingga pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami dan memulai aktivitas yang baru. Kami mohon berkat-Mu melalui firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan, terang bagi jalan kehidupan dan juga langkah kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suling 11 Februari 2023. Mengapa tidak ada perubahan? Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Mendengar firman, jadi terharu tidak cukup. Merasakan panggilan Tuhan, mendapat dorongan kuat tidak cukup. Sebab hal itu takkan mengubah apa-apa sampai... pernahkah merasakan momen kebersamaan dengan Tuhan atau lawatan Tuhan, baik dalam waktu teduh pribadi atau dalam ibadah dan sebagainya? Namun, kemudian terasa hanya seperti angin kosong yang berlalu. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang berubah. Hingga sering kita merasa percuma menjalani saat teduh, mendengar firman, beroleh lawatan. Hati-hati, barangkali kekeliruan terletak pada diri sendiri. Setelah Yesus bangkit dan semua orang percaya yang berkumpul mendapatkan lawatan Roh Kudus, sehingga mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa asing dan memuliakan Tuhan. Kesaksian-kesaksian itu didengar berbagai bangsa yang sedang berada di sana. Lalu Petrus berkhotbah. Sesuatu sederhana namun menarik terjadi. Orang banyak itu tergerak hati lalu bertanya, "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" Ayat 37. Petrus menuntun, bertobat dan dibaptis. Ayat 38-40. Mereka melakukan. Ayat 41-47 mencatat, tidak hanya memberi diri dibaptis, namun mereka senantiasa berkumpul bersama-sama sebagai murid dan hidup sebagai selayaknya murid-murid Yesus yang benar dan terus menjadi kesaksian. Sehingga terjadilah multiplikasi real yang luar biasa. Ayat 41-47. Pasti saat itu hidup mereka semangat, terus benar, terus bertumbuh dan berbuah banyak. Tergerak hati oleh kehadiran Tuhan, firman Tuhan, khotbah dan lain-lain adalah pekerjaan Roh Kudus. Itulah bagian yang telah Tuhan kerjakan. Namun, setelahnya adalah bagian kita, yaitu meminta tuntunan apa yang harus dilakukan dan melakukan. Jadi, Tuhan mungkin telah beritahu, memanggil, menggerakkan, namun apakah kita mengerjakan? Jadi, wajar setelah terharu akan firman Tuhan, tidak ada yang terjadi atau berubah karena kita tidak melakukan apa-apa. Mau sesuatu terjadi, berubah, datanglah kepada Tuhan. Tetapi setelah Ia menyentuhmu, lakukanlah dengan setia apa yang harus kamu lakukan. Pokok doa pagi hari ini, mari kita berdoa untuk ibadah hari Minggu 12 Februari 2023 agar Tuhan sungguh melawat umat-Nya, memberkati setiap pribadi yang melayani dan juga jemaat yang hadir dalam ibadah. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.